ininya di bawah pusat ya. Kemudian ibu diminta untuk melihat bagian perut ya. Bisa dulu silakan dilihat. Nah, ketika kepala diangkat, kita rasakan ininya otot ya. Biasanya kalau misalnya yang normal itu sudah tidak ada celah ya, tidak ada celah, atau mungkin satu kalau misalnya baru postpartum awal 2 jam itu biasanya ada ya, hanya tidak terlalu luas ya, hanya sedikit. Tetapi kalau sudah 2 jari ya, sudah 2 jari atau lebih, ini yang namanya adalah diastasis, adanya diastasis rekti ya. Nah, tadi faktor resikonya adalah itu ya, karena bayinya besar ya, terus juga mungkin ibu hamil ketiga ya, persalinan ketiga, keempat jadi ya. Kemudian bagaimana caranya misalnya mengatasi untuk supaya ototnya kembali lagi adalah dengan cara senam nafas ya, olahraga ya ringan postpartum untuk mengembalikan otot-otot seperti semula ya. Itu adalah pemeriksaan diastasis ya. Kemudian apalagi yang dilihat setelah itu, turun ke bawah ke bagian perineal atau bagian ya. Yang dilihat apa kalau misalnya postpartum? Kalau misalnya ibu postpartum SC, berarti kan yang dilihat jahitannya bagaimana ya, lembesannya atau tidak ya. Kemudian turun ke bawah ya, perineal itu untuk semua ibu postpartum spontan maupun SC, karena meskipun SC dia juga akan tetap mengalami nifas ya, tetap keluarnya lewat bawah apa darah dan sebagainya. Apa yang dilihat pada bagian perinealnya, khususnya kalau untuk spontan yang jelas dilihat adalah ada atau tidak misalnya ada jahitan ya, robekan pada perineum misalnya, kemudian jahitannya masih bagus atau tidak ya. Kemudian apalagi yang dilihat apa yang keras mbak, lukanya bagaimana, apalagi hemoroid itu apa, pembesaran apa ya, hemoroid atau wasir ya, ya. Karena apa, karena ketika ibu postpartum spontan kan mengejan ya, ya. Nah barangkali ada juga hemoroidnya keluar misalnya ya, jadi hemoroid itu dilihat. Kemudian apalagi lokea berarti apa, cairan yang keluar ya, cairan yang keluar pada perineal ya. Normalnya kan tidak berbau ya kan. Nah, jadi normalnya ya normal perdarahan kalau misalnya postpartum awal itu biasanya masih ada darah yang keluar tapi tidak berbau ya. Kemudian apalagi tanda-tanda reeda, REEDA ya, hampir sama seperti tanda-tanda infeksi. R-nya itu adalah red ya, jadi ada kemerahan atau tidak. Kemudian E-nya adalah apa, ekimosis ya, ada kemerahan atau tidak, ada ekimosis atau tidak, ada edem atau tidak ya. Ekimosis itu adalah apa, ada pengeluaran cairan yang berbau dan sebagainya